Berhenti menulis, kalau boleh jujur sih sering banget. Ya ada kalanya stuck gitu kan, ada kalanya juga banyak karya tapi bingung gitu. Mau gimana ini si karya ini. Ya sering, sering banget. Oke, nama saya Willy Fahmi Agiska, lahir 28 Agustus 1992 di Ciamis. Menetap sekarang di Bandung. Pengalaman menulis mungkin ya. Ada dua sih yang selalu saya ingat gitu dalam pengalaman menulis. Yang pertama ketika awal menulis tuh tahun 2012. Waktu itu saya nulis puisi, baru punya terhitung di bawah 5 puisi gitu. Terus ada teman mengajak saya mengirimkan karya ke sebuah festival pertemuan penyair Nusantara 6 di Jambi. Salah satu kuratornya adalah Acep Jamjamnur. Waktu itu syaratnya adalah 5 puisi. Terus di beberapa jam sebelum penutupan pengiriman, saya ingat saya baru punya 2 atau 3 puisi kalau nggak salah. 2 lagi saya buat seketika di tempat, dan itu emang puisi awal banget gitu. Terus saya kirimkan. Setelah berbulan-bulan kemudian ada kabar, dan ternyata saya lolos. Dan teman yang mengajak saya justru enggak. Dan banyak juga nama-nama yang saya pikir di asas itu sudah punya nama, pernah dimuat di mana-mana juga nggak lolos. Di situ saya merasa kaget, terus nggak percaya juga, ya nggak sih gitu. Tapi setelah mengikuti, bertemu langsung dengan kuratornya, di situ saya, wah ternyata respon orang terhadap karya kita bisa jauh dari bayangan kita gitu. Wah ternyata karya kita bisa diapresiasi secara serius oleh orang lain. Nah di situ tumbuh atau apa ya, kayak edik gitu. Jadi ketagihan. Oh ternyata dari nulis puisi kita bisa bertemu langsung dengan katakanlah nama-nama penyair yang tadinya kita kenal dari buku, bisa ketemu langsung. Itu pengalaman yang nggak tergantikan sih gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika saya punya buku yang diinisiasi oleh teman saya, namanya Rifki, juga seorang penyair dari Ciamis. Buku itu diterbitkan oleh salah satu penerbit indie di Jawa Barat ya, di Ciamis menetapnya gitu. Nama penerbitnya Kencapres. Nah, terbitkanlah buku puisi pertama saya. Itu berisi puisi-puisi saya yang saya tulis dari 2012 sampai 2018. Dan setelah diseleksi hanya 22 puisi yang menurut saya itu bisa layak lah untuk dibukukan. Dan ternyata setelah 2018 berlalu, 2019 ternyata buku itu dianugerahi penghargaan sebagai buku puisi terbaik oleh Yayasan Hari Puisi Indonesia di sayembara buku puisi di Hari Puisi Indonesia gitu. Itu satu hal yang saya juga sampai sekarang masih nggak percaya gitu, apakah emang buku itu layak atau enggak. Tapi akhirnya saya berarti ya serahkan saja ke pembaca dan juri gitu. Itu hak sepenuhnya juri yang menentukan. Dan saya menghargai banget dan berterima kasih sekali gitu atas peristiwa itu. Itu juga makin menguatkan apa ya, keyakinan saya, oh berarti nulis itu sudah jadi jalan lain dari aktivitas saya yang itu yang apa ya, ngasih kepercayaan diri gitu dan keyakinan tersendiri. Oh ternyata nulis bisa dijalani.
berhenti menulis, kalau boleh jujur sih sering banget. Ya ada kalanya stuck gitu kan, ada kalanya juga banyak karya tapi bingung mau gimana ini si karya ini. Ya sering banget. Ya, sebenarnya kan saya tumbuh di era katakanlah analog ya. Maksudnya buku gitu kan, buku cetak gitu. Tapi semakin beberapa tahun terakhir gitu, saya mau nggak mau juga karena perkembangan zaman, saya melihat banyak platform hadir, medsos terutama ya. Ada Instagram, ada YouTube, ada dan semacamnya gitu. Saya juga akhirnya secara naluriah gitu, karena mungkin ada kebutuhan perluasan pembaca gitu, atau perluasan apresiator, saya pikir mau nggak mau juga saya harus terjun di beberapa platform itu, menghadirkan apa yang saya tulis. Nah, awalnya kan sesuatu yang ditulis ya, tapi ketika platform itu muncul, tentu saja nggak sebatas itu kan, nggak berhenti di sana. Saya beberapa nyoba untuk bikin konten dari misalnya dari puisi saya dibacakan, ada yang bentuknya jadi rekaman, di-upload di SoundCloud. Beberapa kali saya rutin bikin kayak gitu. Terus kadang ada bikin video ilustrasi yang menurut saya itu menggambarkan isi puisi yang saya tulis. Saya edit sendiri, saya upload sendiri. Dari pengalaman pengalaman produksi karya itu, saya merasa ada sesuatu yang beda gitu. Dari awalnya cuma sebatas nulis dan jadi sebuah teks itu. Ya, ada sudut pandang lain lah gitu. Saya jadi mau nggak mau jadi ada pertimbangan, oh gimana visualnya, oh gimana audionya, oh gimana grafisnya. Bahkan kadang-kadang sekarang ini 2 tahun terakhir lah, apalagi ketika pandemi muncul, karena mungkin gabut juga dan waktu banyak tersita di media sosial gitu, terutama Instagram lah, saya akui itu. Saya sempat terpikir, wah waktu saya banyak terbuang nih di Instagram misalnya, banyak stalking nggak jelas. Gimana caranya ya supaya itu jadi produktif? Akhirnya saya nggak tahu kenapa jadi suka bikin puisi, tapi nulisnya bukan di Microsoft Word, tapi langsung di Canva, langsung saya desain sendiri grafisnya. Ada kepuasan tersendiri sih. Maksudnya, oh saya bisa menyusun grafis atau membuat karya-karya yang sifatnya visual selain teks. Wah ternyata bisa ya. Terus lama-kelamaan jadi ketagihan. Makanya mungkin di Instagram saya ada bertebaran karya-karya seperti itu. Ada yang karya carousel di Instagram, beberapa slide, terus ada ilustrasi gambar dan lain-lain. Ada yang video itu. Ya itu bagi saya memperkaya cara memproduksi karya gitu. Dan memperkaya cara pandang juga gitu. Dan itu menyenangkan sekali sih. Dan menantang. Ya mungkin nggak bisa digeneralisir dari kurun tahun sekian sampai sekarang ya. Mungkin saya kenalnya dulu di Tasik tuh ada SST gitu. Saya kenal banget SST tuh, dalam memori saya banyak banget bertebaran penulis di sana. Bahkan kebanyakannya ternyata yang saya kenal adalah penyair yang nulis puisi gitu. Dan bagi saya itu jadi memberi energi secara nggak langsung. Wah Tasik banyak bener ya penulisnya gitu. Terlepas dari ada kehadiran sosok-sosok, katakanlah ada Kang Acep Jamjamnur gitu kan, ada Kang Saiful Badar, ada Sarubunis Mubarok, ada Kang Nunu Nazarudin Azhar, ada Bode Riswandi, ada Mufiz misalnya. Tapi terlepas dari itu, peran atau geliat komunitas sastra di Tasik bagi saya sudah hidup, bahkan sampai sekarang. Ya mungkin dengan adanya Langgam Pustaka itu juga adalah bagian movement dalam bentuk yang berbeda saya kira gitu. Mungkin Langgam Pustaka banyak katakanlah bermain
gimana caranya memfasilitasi penulis-penulis yang ada di Tasikmalaya. Dan menurut saya itu satu hal yang penting dilakukan, peran yang sangat penting gitu. Jadi saya kira dari apa yang saya ketahui dulu tentang SST, sekarang juga jadi tahu tentang langgam. Ya mungkin langgam mewakili era hari ini gitu, yang saya tahu sekarang di Tasik gitu ya, yang khusus bergelut di sastra. Kalau sebelum-sebelumnya mungkin ingatan saya langsung ke SST gitu. Tapi kayaknya antara SST, langgam pustaka, dan ruang-ruang lainnya juga kayaknya saling memberi energi gitu. Jadi nggak parsial menurut saya gitu. Menurut saya itu energi yang kayak estafet secara nggak langsung sebenarnya gitu. Jadi itu sih yang saya ingat geliat sastra di Tasik gitu. Satu judul puisi. Ada sih satu. Mungkin juga ada faktor gimana capeknya bikin puisi itu, dan juga apresiator komentar-komentar orang tentang puisi itu. Ada satu puisi judulnya itu Madah Bandung Selatan. Itu puisi sejauh saya ingat itu ditulis berdasarkan pengalaman langsung atau pengalaman real saya mengalami banjir di Dayakolot, mengalami chaosnya polusi di Dayakolot, kemacetan dan sebagainya, krisis ekologis di sana gitu. Dan lahirlah puisi dengan judul Bandung Selatan, Madah Bandung Selatan. Dan itu ada juga di buku saya yang Mencatat Demam, ada di situ. Dan ternyata selain kesan saya yang terlibat langsung, terus nggak bisa lupa sampai sekarang peristiwa saya berbulan-bulan hidup di situ dengan teman saya. Terus pas setelah dituliskan jadi buku, banyak yang selalu terkenang dengan puisi itu. Apalagi orang Bandung Selatan sana gitu. Beberapa orang, kadang saya juga nggak terduga gitu, ada orang-orang yang ternyata satu keresahan mungkin ya, meskipun nggak semuanya, ya pasti beda-beda gitu kan. Bisa jadi ada keresahan lain juga yang tidak terampung di puisi itu, tapi kebanyakan komentar sih kayak banyak yang ngomong ini relate. Kalau saya bahkan pernah ada yang nge-DM, wah Kang, saya kalau baca puisi itu pengen pulang katanya ke Dayakolot atau kemana ya, daerah Bandung Selatan. Wah, itu satu hal yang ajaib sih bagi saya gitu. Dan itu cukup juga menjaga, wah saya harus menulis hal-hal seperti itu lagi kayaknya gitu. Ya nggak tahu juga sih bakal terjadi seperti itu atau enggak juga, ya nggak masalah juga kalau nggak terjadi juga sih gitu. Kalau saya memposisikan diri sebagai penulis, tentu saja saya nggak mungkin ngomong nggak punya pengaruh. Tentu saja itu satu hal yang cita-cita semua penulis gitu kan, memiliki atau difasilitasi oleh berbagai penerbit, mau siapapun, mau alternatif, mau mayor gitu kan. Bagi saya perannya satu gitu, ya publikasi, memperluas. Kalau misalnya ditanya apa efek dari menjalarnya, ya tentu saja itu jadi mempermudah dalam mencari, oh jadi saya nggak bingung nih harus nyari penerbit siapa, jadi lebih pede juga gitu, maksudnya oh jadi nggak terlalu gelap lah gitu, karena banyak, meskipun belum tentu penerbit indie itu bisa menerima saya atau karya saya cocok untuk diterbitkan di mereka. Tapi pada intinya dengan menjalaninya itu bagi penulis, ya termasuk saya juga, itu membantu membangkitkan kepercayaan diri, terus membantu untuk terus berproses gitu kan, memberi energi untuk terus berproses. Ya suasana kompetitif misalnya, itu jadi jadi energi yang menurut saya penting gitu, hadir dalam diri saya gitu.
Saya kurang tahu juga ya fungsi sastra untuk banyak orang. Saya kira itu bukan ranah saya. Mungkin saya berangkat dari pengalaman pribadi ya. Fungsi sastra bagi saya ya, kalau kata anak-anak sekarang itu ya minimal seminimal mungkin itu jadi satu healing buat diri saya di tengah kesibukan tentang berbagai hal gitu. Ya saya minimal itu. Ya mungkin lebih-lebihnya adalah bisa menghasilkan profit. Meskipun itu tidak semudah yang saya katakan gitu. Tapi seenggaknya lah itulah proses healing, atau dalam istilah lain mungkin saya nyebutnya ruang jeda gitu. Bagi saya ruang jeda itu penting. Di tengah ya mungkin saya sekarang dan teman-teman yang lain juga hidup di zaman atau di era modernisasi gitu, dalam banyak hal, dalam banyak aspek. Saya kira ruang jeda ini penting untuk ya sekedar istirahat atau merefleksikan semua kecepatan hari ini gitu. Yang ya katakanlah kalau menurut istilah, harus meminjam istilah Afri Jalmanga itu abadi yang berlari. Kata berlari ini bagi saya itu karakter Zeitgeist hari ini gitu. Dan menulis jadi ya setidaknya jadi rem. Seenggaknya kita nggak cuma robot loh gitu. Kita punya soul gitu, punya perasaan, punya emosi. Itu juga membuat kita nggak merasa mekanis. Saya pikir kalau manusia udah mekanis ya nggak ada harganya. Ya apa bedanya dengan robot gitu. Hidup di ranah sastra, saya sih jujur saja ya, saya bukan dalam artian hidup sebagai profesi. Saya menempatkan menulis bukan sebagai profesi sih sebetulnya. Saya lebih memilih profesi yang lain untuk menghidupi. Kalau maksudnya hidup itu adalah menghasilkan apa ya, yang menghidupi lah, semacam uang dan sebagainya gitu. Ya bagi saya menempatkan menulis sampai sekarang sih bukan untuk wilayah itu. Meskipun beberapa kali sempat mendapatkan profit dari kerja itu, tapi saya lebih memilih yang lain. Gitu sih. Jawaban saya masih sama sih. Saya beberapa kali ditanya pertanyaan semacam ini dan jawabannya sampai sekarang masih sama. Karya yang bagus bagi saya sampai sekarang adalah karya yang menempatkan saya atau melemparkan saya ke dunia tulis menulis. Ada satu buku yang saya temukan ketika SMA, ketika mau lulus tuh, di perpustakaan sekolah, dan sampai sekarang bukunya masih saya simpan, belum saya kembalikan. Meskipun saya nggak baca selalu buku itu, tapi dalam buku itu tuh masih menggema gitu. Maksudnya ada pengalaman yang tidak tergantikan tinimbang buku-buku lain gitu. Buku itu tuh membuat saya jatuh cinta terhadap puisi. Judul bukunya Pandora, karya Oka Rusmini. Itu seperti membuka jalan atau membukakan pintu. Saya seperti menemukan gimana nikmatnya berimajinasi, gimana nikmatnya berbahasa gitu di situ. Buku itu sampai sekarang belum tergantikan. Meskipun saya jujur, buku itu nggak selalu saya baca sampai sekarang. Bahkan mungkin bisa terhitung jari gitu. Kalau lagi kan baru dibaca. Tapi ada beberapa part atau larik yang sampai sekarang nempel. Ya mungkin buku itulah yang berarti buat saya. Meskipun kalau dikatakan berarti sampai sekarang itu banyak sebenarnya. Terlalu banyak malah gitu. Terlalu banyak yang buku-buku khususnya puisi yang bahkan di luar genre puisi gitu, yang berarti bagi proses kepenulisan saya gitu. Tapi seenggaknya yang kalau harus disebut satu yaitu mungkin yang selalu muncul di kepala saya sampai sekarang gitu. Ya seperti yang tadi saya sebutin gitu.
saya melihat gerak Langgam Pustaka ini semakin meluas. Yang tadinya awalnya cuma menerbitkan buku gitu, tapi saya melihat ada perkembangan yang cukup signifikan gitu. Selain ruang itu juga ada ruang diskusi, terus ada bikin konten di YouTube gitu tentang kepenulisan, bikin workshop dan sebagainya. Menurut saya movement-movement seperti yang dilakukan Langgam Pustaka ini bisa dilakukan juga oleh komunitas-komunitas lain atau katakanlah komunal-komunal yang lain di berbagai daerah gitu. Meskipun tantangannya tentu saja beda-beda gitu. Tapi saya kira garis merahnya adalah dunia sastra ini nggak akan hidup, atau katakanlah dunia kreatif itu nggak akan hidup kalau nggak ada komunal-komunal yang mau menyiapkan atau menyediakan energinya untuk mengakomodir segala hal yang berkaitan dengan entah itu penghidupan secara profesional terhadap para kreator atau penulis atau penyair dan sebagainya gitu, ataupun sebagai media perluasan interaksi antar pembaca, terus antar lini-lini yang lain gitu. Ya penulis dengan pembaca, penerbit dengan publik dan sebagainya gitu. Saya pikir itu yang bikin sastra masih hidup sampai sekarang. Apalagi di era hari ini gitu. Bagi saya di era hari ini butuh energi yang ekstra dan butuh movement yang gak hanya sebatas ya udah kita penulis-nulis diterbitkan selesai, nggak bisa. Menurut saya nggak bisa seperti itu. Meskipun dulu juga banyak strategi-strategi yang dilakukan, entah itu atas nama personal atau atas nama komunal, tapi makin kesini saya kira ruang-ruang seperti yang dilakukan Langgam Pustaka atau aktivitas-aktivitas yang dilakukan Langgam Pustaka itu bisa seenggaknya yang tadi disebutkan di pertanyaan itu dalam tanda petik memberi ruang hidup gitu, memberi nyawa supaya itu terus bergulir gitu. Ya saya nggak tahu 5 tahun 10 tahun ke depan mungkin apa yang akan dilakukan Langgam Pustaka, saya kira mungkin bisa lebih jauh dari apa yang sekarang dilakukan gitu. Saya optimis sih kalau misalnya Langgam Pustaka konsisten, bukan hanya sebatas penerbit, bisa jadi hal-hal lainnya gitu yang memang secara kontekstual zaman ya dibutuhkan. Bravo pokoknya untuk Langgam Pustaka.